Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my video. My video is first time in YouTube. I would like to introduce myself. My name is Bagus Adianto Putra Pratama. You can call me Bagus. I am from Mojokerto. Now I want to tell about psikologi pendidikan and taxonomy Bloom. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan adalah studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Yang dimaksudkan adalah pendidikan itu merupakan menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan belajar, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Pengertian psikologi menurut para ahli. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia menurut Abu 2003. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran dan pelatihan. Menurut Muhyiddin Shah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan, menurut Witherington. Sementara itu, Jiwandono mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Di ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia, psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik, intelijensi, kepribadian, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh kembangnya, pembinaan disiplin di dalam kelas. Motivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar mengajar, dan masalah-masalah khusus dalam pengajaran dan pendidikan. Nah, proses-proses tingkah laku menurut Sujabrata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku seperti perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon
sensorik, dan motorik. Kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap afektif dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang positif. Sikap positif yang dibawa saat kembali ke dalam keluarga, ke masyarakat, merupakan hasil proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Hakikat dan ruang lingkup belajar merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi, materi yang diberikan kepada siswa, perkembangan siswa, guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Kondisi ruangan dari kebersihan, sirkulasi udara, kapasitas ruangan yang memadai, kondisi bangku dan tempat duduk, penerangan, dan kondisi tentang dibutuhkan akan membangkitkan minat belajar peserta didik dan juga semangat mengajar guru. Nah, begitu menurut psikologi pendidikan menurut saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.